Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara menambahkan FPS di semua game pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi di sini ada 4-5 cara agar FPS kalian itu meningkat di semua game. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi yang pertama di sini kita bisa, untuk cara yang pertama di sini kita bisa memakai program bawaan dari sistem kita sendiri. Jadi untuk programnya ini tuh sudah ada di komputer kita guys, atau di laptop kita. Jadi kalian nggak perlu install lagi guys. Nah, jadi bagi yang penasaran, nama programnya itu adalah, kalian tinggal cari aja di menu pencarian Windows, ketik ISCSI. Seperti ini, dan nama programnya adalah ISCSI Initiator. Jika sudah ketemu untuk programnya ini, kalian bisa klik aja untuk membuka programnya. Nah, kemudian kalau semisal kalian baru nih untuk programnya, kemungkinan nanti kalian akan mendapatkan suatu peringatan yang dimana untuk servis pada ISCSI Initiator itu masih mati. Dan di dalam keterangannya tersebut, kalau nggak salah kalian diminta untuk menyalakan servisnya dulu agar program yang satu ini tuh berjalan dengan normal dan baik. Jadi kalian bisa langsung klik yes, lalu kalian langsung restart dulu untuk PC atau laptop kalian. Nah, tapi kalau kalian saat membuka ISCSI dan langsung muncul untuk programnya kayak gua ini tanpa ada peringatan, berarti untuk servisnya sudah berjalan di background atau di latar belakang. Nah, jadi yang perlu teman-teman lakukan, kalian cukup ini aja guys ya, tinggalkan jendela programnya seperti ini. Jadi kalian nggak perlu isi target, nggak perlu apa-apain ya, cukup tinggalkan seperti ini aja guys. Mau kalian taruh di sini ya kan, kalian tinggalkan aja seperti ini. Terus kalian tinggal main game atau lakukan aktivitas yang lain. Nah, kemudian yang kedua di sini kita, untuk cara yang kedua di sini kita perlu mematikan yang namanya memory compression atau kompresi memori. Nah, mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu ya tentang memory compression yang satu ini. Jadi, memori atau RAM pada laptop atau PC kita itu sebenarnya dari awal kita install Windows, memori kita itu dikompres. Tahu ya, dikompres itu kayak dikompres jadi satu, yang menyebabkan adanya ini free RAM kita itu kayak nggak normal gitu loh. Misalkan RAM kita itu 4 nih, 4 GB atau bisa dibilang 4096 MB. Nah, dengan memori compression menyala, nanti RAM kita tiba-tiba menjadi 4050-an misalnya, atau mungkin 3900 berapa megabyte. Padahal kan RAM kita itu sebenarnya 4 GB gitu. Nah, jadi cara mematikan memory compression, kalian tinggal buka aja yang namanya Windows PowerShell. Jadi kalian cari di menu pencarian Windows, ketik Windows PowerShell, lalu kalian pilih Windows PowerShell. Tapi jangan lupa kalian tinggal bukanya itu harus di run as administrator dulu. Nah, jadi seperti ini. Nah, sebelum kita mematikan memory compression, gua bakal kasih tahu terlebih dahulu salah satu bukti bahwa memory compression itu memakan memori kalian, guys. Jadi memori kalian itu nggak sepenuhnya full. Jadi kalian bisa buka text manager, kemudian nanti kalian bisa pergi ke ini, guys, ke performance. Lalu kalian bisa pergi ke kategori memori. Kemudian di memori kalian bisa lihat di sini ya, di bagian in use compressed. Nah, kalau memory compression itu masih menyala, nanti di sini di dalam kurung itu nanti guys, bukan 0 MB atau bukan 0 megabyte, melainkan nanti ada mungkin 100 megabyte atau mungkin 10 megabyte. Jadi seperti itu. Kemudian nanti di bagian patch pool itu juga bakal meningkat guys, karena kalau semakin meningkat nanti patch pool ini juga memakan RAM kalian gitu. Jadi gua saranin kalian matiin untuk kompresi memori atau memory compression, terutama bagi kalian yang pakai hard disk drive. Jadi gua recommended lah buat matiin ini. Nah, jadi untuk mematikan kompresi memori atau memory compression, di sini kalian perlu ketik aja di Windows PowerShell-nya, yaitu disable
disable seperti ini, disable, lalu strip agent, lalu spasi tanda hubung atau strip mc. Jika sudah, kalian tinggal enter. Nah, nanti untuk memory compression kalian itu bakal mati, guys. Cara mengeceknya di sini kalian tinggal ketik agent, lalu enter. Kemudian kalian tinggal cari namanya ini. Di sini udah muncul ya, memory compression. Nah, nanti untuk statusnya bakal berubah menjadi false. Kalau false itu berarti sudah mati. Kalau true seperti ini, berarti dia masih menyala, guys. Seperti itu. Kemudian yang cara ketiga di sini ada yang menarik, guys. Jadi apa namanya, di dalam Windows Security, kalau kalian tahu Windows Security, kita buka dulu ya. Windows Security. Nah, ini ya Windows Security, kita buka dulu aja. Nah, kemudian di sini sebenarnya ya di Windows Security itu banyak banget fitur yang bisa kalian pakai, guys. Jadi ini banyak banget. Nah, kemudian yang paling menarik di sini ini, guys. Yang paling menarik itu di bagian device security. Kalian pergi ke sini. Kemudian yang menarik itu di bagian core isolation. Ini, guys, yang paling atas. Nah, itu nanti kalian tinggal klik aja core isolation details. Nah, ini yang bakal kita fokus, yaitu di memory integrity. Jadi yang ini ya. Nah, memory integrity itu kan keterangannya itu untuk melindungi beberapa serangan dari kode-kode yang malicious. Malicious itu bisa dibilang kayak virus ya. Ke ini, guys, tingkat keamanan yang tinggi di proses. Jadi bisa dibilang core isolation dan juga memory integrity itu menjaga komputer kita itu biar aman, guys, terutama pada proses sistem di dalam ini itu menjaga biar aman dari suatu serangan berupa virus yang wujudnya itu berupa kode, guys. Jadi kan bisa nih kayak hacker itu meluncurkan beberapa kode virus ke komputer kita melalui proses sistem yang sedang berjalan di background gitu. Nah, kalau kalian tahu ya, core isolation itu fitur keamanan Windows yang menggunakan fitur virtualisasi, guys. Nah, virtualisasi itu adalah virtualization atau bisa dibilang fiturnya CPU, yaitu CPU VT. Nah, kalau kalian buka core isolation dan core isolation ini tidak ada, atau mungkin kalian paksa cari di menu pencarian Windows, ketik core isolation dan kalian menemukan core isolation, nah kemudian pas kalian buka tiba-tiba error, nah itu berarti apa namanya, virtualization kalian itu mati, guys. Jadi kalau virtualization kalian itu mati, justru core isolation sekaligus memory integrity ini juga udah mati. Jadi saran dari gua, kalian mending nyalain dulu virtualization-nya lewat BIOS. Kalian cek sekali lagi di BIOS apakah sudah nyala atau belum. Kalau mati, maka dinyalakan atau di-on-kan. Nah, kemudian tujuan core isolation itu adalah untuk mengisolasi ya. Jadi tujuan core isolation itu untuk mengisolasi komponen sistem. Komponen sistem yang penting dari malware dan serangan. Jadi kalau kalian tahu di sistem kita itu ada komponen yang penting, guys, dan komponen penting tersebut itu dilindungi sama core isolation dari malware dan serangan lainnya berupa virus dan segala macam. Nah, kemudian di sini ada memory integrity. Kenapa kita harus matiin memory integrity dan apa itu memory integrity? Jadi memory integrity itu adalah komponen atau bagian dari core isolation yang memastikan semua driver dan juga kode sistem kita itu yang terpercaya itu dapat ini, guys, mengakses dan memodifikasi memori kernel Windows. Jadi kalau kalian tahu di sistem kita itu atau di Windows kita itu kan ada yang namanya kode berupa sistem kita ini agar sistem kita berjalan nih secara normal dan tidak ada error. Kemudian juga ada driver terpercaya sistem kita ini. Nah, justru kode dan driver terpercaya kita ini itu ini, guys, dipastiin. Ya, jadi dipastiin kode dan driver terpercaya saja yang dapat mengakses.
dan memodifikasi memori kernel Windows sehingga meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan. Nah, kita patut digarisbawahi meningkatkan keamanan sistem. Nah, kalau meningkatkan keamanan sistem berarti kan ini justru membutuhkan daya resource yang lebih ya pada komputer kita atau laptop kita. Terutama yang pertama itu CPU. Nah, CPU itu ada kaitannya dengan virtualisasi atau virtualization yang menyebabkan sedikit peningkatan ya untuk penggunaan CPU. Cuman kalau pada sistem yang sekarang itu biasanya nggak terlalu memengaruhi lah. Jadi nggak masalah. Tapi masalahnya itu di bagian RAM guys. Karena RAM ini di bagian memory integrity itu sangat ini guys. Sangat berpengaruh karena dari namanya aja memori. Berarti ada kaitannya dengan RAM. Jadi pengguna memorinya itu secara umum guys, tapi tidak terlalu berlebihan, tapi dapat ini guys bervariasi ya untuk penggunaannya. Jadi kalian bisa matiin untuk meningkatkan performanya guys. Jadi di sini ada dua target. Kalau kalian mau keamanan kalian lebih ketat, lebih privasinya lebih enak lah, kalian bisa nyalain memory integrity. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau gua nyalain katanya disuruh restart. Restart komputer gua disuruh restart. Tapi kalau kalian targetnya itu adalah biar performa kalian meningkat, kemudian ada isu-isu ya atau masalah terhadap driver kalian yang katanya tidak cocok atau tidak kompatibel dengan device kalian, nah kalian bisa matiin memory integrity ini. Jadi itulah mengapa gua matiin memory integrity, karena gua fokusnya ke performa, bukan untuk keamanan. Karena kalau masalah keamanan udah di handle ya sama Windows Security di bagian virus and threat protection. Jadi gua kira itu memory integrity ini nggak perlu guys. Ya jadi dengan mematikan memory integrity kalian bisa mendapatkan performa yang lebih maksimal guys. Ya jadi seperti itu ya. Sedikit ilmu nih ya. Mungkin dari kalian banyak yang bingung nih core isolation itu apa. Dari kata isolation kayak isolasi kayak isolasi gitu guys ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini kalian bisa menurunkan resolusi layar kalian. Jadi caranya kalian tinggal klik kanan di desktop kalian lalu pilih display settings. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya display resolution. Jadi perlu diingat ya bahwa setiap kalian main game, kalian kalau mendapatkan FPS yang buruk, FPS yang drop banget, kalian coba turunin resolusi layar kalian. Tapi perlu diingat, setiap kalian menurunkan resolusi, nanti untuk kualitas gambarnya akan pecah dan burem. Nah, jadi membuat mata kita itu semakin tidak nyaman. Tapi untuk FPS-nya bakal meningkat, guys. Ya, jadi seperti itu, pixelnya jadi pecah-pecah, jadi burem, jadi nggak enak, tapi FPS-nya meningkat. Tapi kalau kalian pengen kualitas gambar yang bagus ya kalian pakai yang recommended ya untuk display resolutionnya. Tapi perlu diingat kalau kalian pakai recommended atau lebih di atasnya, nanti kualitas gambar lebih bagus, pixelnya lebih jernih, tapi masalah FPS bakal drop jauh. Oke? Oke, jadi di sini ada yang ketinggalan. Jadi ini merupakan cara yang terakhir. Jadi teman-teman silahkan cari di menu pencarian Windows, ketik graphics settings, lalu kalian pilih graphics settings yang paling atas. Kemudian kalau kalian di Windows 11, kalau semisal di bagian atas kalian menemukan default settings, kalian bisa klik change default graphics settings. Kalian klik. Kemudian kalau semisal kalian menemukan suatu fitur bernamakan hardware accelerate GPU scheduling, ini kalian bisa nyalakan atau on kan. Karena untuk fitur yang satu ini tuh bagus banget dan bisa mengimprove performa pada VGA atau GPU kalian. Tapi kalau semisal kalian tidak mendapatkan atau tidak menemukan fitur yang satu ini, itu tidak apa-apa, karena tidak semua VGA atau GPU itu mendapatkan fitur yang satu ini. Dan kebanyakan fitur ini itu dapat diperoleh atau didapatkan di VGA atau GPU yang ke atas gitu guys. Jadi kalau kalian masih, mohon maaf ya, pakai yang ke bawah ya untuk generasinya, mungkin fitur ini tidak ada ya, oke? Nah, jadi seperti itu untuk cara mendapatkan FPS semua game pada visita itu sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan makasih baik pada sudah subscribe dan subscribe. Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!